Assalamualaikum teman-teman, kali ini aku mau berbagi resep Jawa Timuran lagi. Bisa tebak kan aku lagi bikin apa? Yap, aku lagi bikin tahu campur lamongan, atau kalau di daerah aku bilangnya ini adalah tahu kikil. Makanan ini hampir kalau kalian ke daerah Jawa Timur pasti sering nemuin. Rasanya itu enak banget, bikin nagih pokoknya. Dan kemarin aku bikin rasanya itu mirip banget sama yang dijual-jual. Beneran deh mirip banget, teman-teman wajib coba pokoknya. Jadi buat yang penasaran gimana aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, langsung aja ikutin videonya sampai selesai. Dan jangan lupa seperti biasa aku minta tolong untuk klik tombol subscribe ya yang ada di bawah. Bantu channelku agar terus berkembang. Nah, bahan-bahannya di sini aku mau bikin untuk kuah tetelannya dulu. Yang kita butuhkan ada 500 gram daging sapi. Aku pakai tetelannya teman-teman. Jadi ada campuran daging juga lemak biar rasanya tuh lebih enak. Atau pakai yang bagian sandung lamur ya. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini untuk bumbu halusnya aku pakai 10 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, lalu ada setengah sendok makan ketumbar, 1 sendok teh merica bubuk, 1 ruas kunyit, 2 cm kencur, 2 cm jahe, kemudian ada seperempat sendok teh jintan, dan 2 sendok makan petis udang atau petis hitam yang enak. Untuk bumbu yang gak dihaluskan ada 2 batang serai, kemudian 5 lembar daun jeruk, 1 jempol lengkuas, dan 2 lembar daun salam ya teman-teman. Nah, untuk seasoningnya di sini aku ada garam, gula, dan penyedap. Untuk takarannya silahkan nanti cek di deskripsi aja ya. Resep lengkap aku akan tulis semuanya di sana. Oke, langkah pertama kita akan rebus dulu tetelannya sampai empuk. Di sini aku presto dulu. Nah, airnya aku udah didihkan ya sebelumnya. Kemudian aku masukin semua tetelan sapinya. Lalu kita presto selama kurang lebih 20 menit sampai empuk. Nah, ini tetelannya sudah selesai aku presto, udah mulai empuk. Nah, kuah kaldunya ini jangan dibuang ya teman-teman. Nanti kita bikin kuah kikilnya atau kuah tahu campurnya. Nah, selanjutnya kita akan potong-potong tetelannya sesuai selera, kecil-kecil seperti ini. Pisau yang aku pakai ini knife set dari ID Life ya teman-teman. Untuk link produk silahkan cek di deskripsi. Kalau sudah selesai dipotong-potong, kita akan potong-potong juga untuk bumbu yang akan dihaluskan ya, biar blendernya itu nggak berat kerjanya. Masukkan ketumbarnya, jintan, dan juga petis udang atau petis hitamnya ya. Lalu teman-teman tambahkan dengan secukupnya minyak dan kita blender bumbunya sampai benar-benar halus ya. Untuk serai, lengkuas, daun jeruk dan daun salam kita robek-robek dan kita geprek aja. Selanjutnya kita panasin sedikit minyak karena tadi blendernya udah banyak minyak. Tumis bumbunya sampai benar-benar matang. Lalu jangan lupa tambahkan bumbu lainnya seperti serai, lengkuas tadi yang sudah digeprek, daun jeruk yang sudah dirobek, dan juga daun salam ya teman-teman. Tumis bumbunya sampai benar-benar matang. Wok pan dan juga spatula yang aku gunakan kali ini semua produknya dari ID Life ya teman-teman. Tambahkan dengan merica bubuk. Masukin juga seasoningnya sekarang, garam, gula, dan penyedap. Kita tumis bareng bumbunya sampai tanek dan benar-benar matang. Nah, kalau udah seperti ini bumbunya itu udah matang ya teman-teman. Selanjutnya bisa langsung kita masukin aja tetelan sapi tadi yang sudah kita potong-potong dan kita rebus. Kita aduk rata ke bumbunya. Kemudian kita tambahkan kurang lebih 1 gelas air saat kita merebus tetelan tadi, air kaldu sapi ya. Kita masak dan kita tunggu sampai airnya ini menyusut dan bumbunya itu mengental, meresap ke dalam dagingnya. Nah, di sini aku tutup ya teman-teman biar bumbunya lebih meresap ke daging. Kita tunggu sebentar sampai airnya surut. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Selanjutnya bisa langsung aja bumbunya ini beserta dagingnya kita masukkan ke air kaldu sapi tadi yang sudah kita sisihkan dan kita rebus. Masukin semua bumbu dan daging ke dalamnya. Tuh, jadinya seperti ini ya, enak banget. Kemudian kita masak terus sampai tanak dan mendidih lagi ya bumbunya. Jangan lupa saat ini teman-teman bisa koreksi rasa. Apabila ada kurang garam, gula, penyedap, boleh ditambah sekarang ya teman-teman.
Pokoknya koreksi rasa sampai rasanya itu pas. Kemudian di sini aku tambahkan juga dengan 1 bungkus kaldu sapi bubuk. Boleh pakai Masako atau Royco ya. Nah, kita aduk terus dan masak sampai benar-benar tanak dan rasanya enak. Kalau udah bisa kita sisihkan. Selanjutnya ini aku mau bikin bahan petisnya. Di sini aku siapin 80 gram petis, udang atau petis hitam. Lalu ada 2 sendok makan bawang putih goreng, 1 sendok teh gula, dan 200 ml air. Nah, ini nanti untuk campuran tahu kikilnya. Pertama-tama untuk cara bikinnya kita akan tumbuk atau haluskan dulu bawang putih goreng dengan gula pasir sampai benar-benar halus. Kalau sudah halus bisa kita tambahkan dengan 80 gram petis udang atau petis hitam. Kita ulek bareng, kasih sedikit air biar menyatu. Dan kalau udah seperti ini, kita langsung masak aja di atas kompor. Tambahkan dengan sisa airnya tadi. Masak sampai petisnya ini mendidih dan mengental ya teman-teman. Kita aduk terus. Nah, ini sudah mulai mendidih ya teman-teman dan sudah mulai mengental. Kalau sudah mengental seperti ini bisa kita angkat dan kita sisihkan ya. Dan sekarang aku akan bikin sambelnya. Rebus 25 biji cabai rawit. Kalau sudah direbus tambahkan 1 sendok teh garam dan kita ulek. Dan sudah selesai kita sisihkan. Nah, ini dia bahan pelengkap untuk tahu campur Lamongan. Ada toge atau kecambah, selada, mie kuning yang sudah direbus, dan tahu yang sudah digoreng. Nah, ini dia teman-teman semua pelengkap untuk bikin tahu campur Lamongan. Di sini udah kita siapin ya seperti tadi, cambah, daun selada yang sudah kita potong-potong, mie kuning yang sudah direbus, dan tahu yang sudah kita goreng. Kemudian ada sambal tadi yang sudah kita ulek. Ada kerupuk, biasanya pakai kerupuk puli ya, lebih enak. Dan ini ada petis tadi yang sudah kita masak. Kemudian untuk bahan pelengkap lain, di sini tentu saja harus ada perkedel singkong. Untuk resepnya ini sudah aku share di resep sebelumnya ya, silahkan dicek atau cek di deskripsi. Dan tentu saja ada kuah tetelannya. Nah, sudah selesai kita masak semua, tinggal kita racik ya teman-teman. Untuk cara penyajiannya, kita ambil beberapa buah perkedel singkong, kemudian kita iris tipis seperti ini. Selanjutnya kita iris-iris juga tahunya. Lalu kita langsung racik ya, ambil 1 sendok makan kurang lebih petis tadi yang sudah kita masak, lalu kita ratakan di atas piring seperti ini. Kasih sambal kalau suka pedas, kalau nggak mau pedas juga boleh nggak dikasih ya, tapi di sini aku kasih. Kita ulet-ulet bareng petisnya. Kemudian kita tata mie kuning di atasnya atau mie rebus. Tambahkan juga dengan daun selada secukupnya. Kasih juga dengan toge atau kecambah yang sudah kita rebus juga. Kasih perkedel singkong tadi yang sudah kita iris-iris. Tambahkan juga dengan tahu yang tadi sudah kita potong-potong juga. Kalau sudah, bisa langsung aja kita siram dengan kuah tetelannya seperti ini. Wow, ini beneran menggoda banget, aku ngeditnya sampai ngiler. Kalau bikin sendiri di rumah, tetelannya bisa banyak ya teman-teman. Tuh, langsung aja kita siram pakai kuahnya. Dan kalau udah cukup, bisa langsung kita sajikan. Nah, ini dia hasilnya, tahu campur atau tahu kikil Lamongan sudah selesai aku bikin. Jangan lupa kasih kerupuk untuk penyajiannya. Nah, ini dia ya teman-teman hasilnya, tahu campur Lamongan atau tahu kikil sudah selesai aku bikin. Ini rasanya enak banget, suami aku tuh suka banget, katanya mirip banget sama yang dijual-jual. Jadi sekarang kalau pengen nggak perlu beli lagi ya di luar. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.